Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2 untuk mata kuliah Event Organizer yang diampu oleh Bu Dian Pratiwi. Di sini kami akan membuat podcast sederhana yang membahas tentang pengalaman individu kami terkait event-event yang pernah kami ikuti. Untuk itu, bagaimana kelengkapannya, bagaimana keseruannya, tonton sampai. Baiklah, langsung saja teman-teman di sini. Sebelumnya untuk para penonton di sini sudah ada teman-teman saya dari kelompok 2. Say hi. Hai. Oke, jadi di sini langsung saja saya berikan kesempatan ke teman-teman untuk berkenalan. Ya, dimulai dari Kak yang pertama, silakan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Purwalayu, biasa dipanggil Vanessa. Oke, perkenalkan nama saya Nurita Niza, biasa dipanggil Intan. Halo, perkenalkan nama saya Fatima Fatima, biasa dipanggil Nia. Perkenalkan nama saya Raisa Dias, biasa dipanggil Raisa. Perkenalkan nama saya Dinda Ibu Jandari, biasa dipanggil Dinda. Ya, perkenalkan nama saya Dinda Prasetyo. Oke, untuk itu setelah kita perkenalan, mungkin langsung saja ke pembahasan kita pada siang hari ini, di mana kita akan membahas terkait pengalaman individu kita masing-masing. Mungkin dari Kak Benita, Kak Intan, sampai dengan teman-teman lainnya sudah memiliki pengalaman masing-masing terkait event-event apa saja yang sudah diikuti, entah itu menjadi panitia ataupun menjadi peserta. Mungkin yang bisa di-sharing ke teman-teman pertama adalah terkait apa saja bentuk event yang pernah diikuti. Dari Kak Benita mungkin bisa diceritakan. Kalau dari saya sendiri, karena saya ikut HMJ itu banyak ya, yang pernah saya ikuti. Ada LTC, terus MTT, terus ada Outdoor juga. Kemudian yang saya mainkan itu masih LTC. Oh, jadi dari Kak Benita cenderung ke event internal. Ya, organisasi internal yaitu HMJ. Nah, yaitu apa tadi Kak? LTC. Ya, lalu Kak Intan? Kalau saya banyak seperti Mbak Benita, tadi kan juga saya ikut HMC, terus juga ada di organisasi, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang saya ikuti. Oh, berarti kalau Kak Intan ini selain dari organisasi internal, himpunan mahasiswa jurusan tadi juga UKM. Mungkin selanjutnya Kak Nia. Nama saya ikut event Mapaba. Event Mapaba. Lalu Kak, lanjut. Ya, kalau saya itu kebetulan saya ikut UKK Vokasi Mahasiswa, jadi saya sering mengikuti event. Salah satunya itu ada event workshop 2022. Oke. Lanjut Kak. Oke, kalau saya sendiri itu lebih banyak event yang saya ikuti itu dari luar kampus. Contohnya itu kalau organisasi yang saya ikuti di luar kampus, di sekitar rumah saya sendiri itu ada organisasi pelajar NU. Jadi di dalam organisasi itu juga sering mengadakan berbagai macam event. Oh, jadi sudah kita dengar semua pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita di sini. Jadi dari mulai organisasi internal maupun eksternal, jadi banyak pengalaman-pengalaman atau event-event yang telah diikuti oleh teman-teman kita di sini. Mungkin langsung saja terkait kondisi dari event itu tadi. Kalau kita membahas tentang event, pasti kita akan membahas juga tentang kondisi yang terjadi ketika event itu berlangsung. Nah, tadi Kak Benita, Kak Benita tadi mengatakan bahwasanya event yang paling dikenang adalah LTC. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi situasinya ketika Kak Benita mengikuti kepanitiaan LTC itu tadi. Kalau dari sudut pandang saya sendiri, LTC kemarin itu saya jadi divisi kegiatan ya. Divisi kegiatan itu kan yang merancang suatu kegiatannya. Nah, jadi kayak chaosnya itu dapat, terus kayak senang-senangnya juga dapat. Waktu itu LTC yang kami lakukan itu kayak menurut saya kurang sesempurna yang apa yang kami rancang. Tapi kalau dari POV peserta mungkin itu sudah
bagus, sudah clean, sudah kayak memuaskan gitu karena memang pemateri-pemateri yang kami diadakan itu memang kayak profesional semua. Jadi ketika kita membahas tentang kenangan, berarti yang diingat dari Mbak Fenita tadi bukan hanya kenangan baik, tapi ternyata kenangan buruk itu juga bisa jadi sebuah apa namanya? Memorable. Ya. Anu Kak Intan tadi? Kan karena ya tadi di HMC dan juga di UKM, jadi mungkin saya ambil contoh aja yang di UKM. Kemarin itu di UKM saya itu ada event yaitu Dismonia, atau biasanya kalau di lain-lain itu kayak ini ulang tahun dari ulang tahunnya gitu. Nah di situ saya juga sebagai dia, jadi di kegiatan, jadi kayak yang menyusun acara gitu, terus apa aja sih lomba-lomba yang diadakan di ASDDM itu. Berarti sama kayak Kak Fenita tadi, bagian kegiatan gitu ya. Iya. Bagian yang apa namanya? Mungkin bisa dibilang cenderung sulit. Ya. Ya sulit tapi seru. Berarti memang terkadang manusia itu tidak hanya melihat dari sisi baiknya saja, tapi juga dari sisi buruk itu bisa menjadi sebuah kenangan yang memang itu bisa dikenang untuk hari selanjutnya, untuk seterusnya. Kak Nia mungkin ya nggak apa-apa. Mungkin apa saja kegiatan yang ikut sertakan diri kakak dalam sebuah event? Saya pas waktu di Papua itu jadi panitia divisi gitu, dokumentasi. Dokumentasi. Terus Kalau misalnya bagian dokumentasi itu biasanya apa saja Kak yang yang diambil? Job desk-nya itu apa sih? Dokumentasi berupa video, foto gitu ya? Edit. Oh berarti ikut sama editnya. Untuk acaranya sendiri berapa hari? Dua hari. Oh jadi 2 hari. Jadi pertama tadi Kak Fenita sebagai bagian kegiatan, Kak Intan juga bagian kegiatan, Kak Nia sebagai bagian backdoor atau dokumentasi. Lalu Kak selanjutnya? kalau saya sama kayak Kak Fenita sama Kak Intan, saya di UKK rumah acara musik itu sebagai divisi kegiatan. Nah divisi kegiatan itu kan kayak divisi program, ada segala macam ya di situ ya. Dan kebetulan pada saat acara itu tiba-tiba ada kendala, kita tuh kayak waktunya itu nggak sesuai. Nah kebetulan di UKK rumah itu kan ada 4 komunitas, ada bisnis, desain, handicraft, sama trainer. Nah itu kan kita tuh mendatangkan 4 materi di masing-masing itu. Terus pada waktu itu tuh udah dikasih waktu ini pada jam ini harus sudah selesai semua. Nah kalau handicraft itu kan kayak bikin buket, itu kan waktunya cukup lama. Itu kita kebingungan kayak di dalam itu panitia bilang kayak di kita belum selesai, tapi yang lain udah selesai, ditunggu kayak gitu. Jadi kayak dari segi kan tantangannya di situ sih. Berarti menyesuaikan dari kesediaan bagian lainnya gitu. Oh berarti kalau dalam sebuah event itu tidak hanya bergantung pada satu bagian saja gitu kan? Jadi bagian satu, bagian lainnya juga ikut berkontribusi, harus sama-sama memiliki sinergi bersama gitu. Mungkin lanjut Kak? Oke, kalau dari aku, dari organisasi yang mengikuti itu, yang menurut saya yang paling aku ingat itu ada pernah mengadakan acara itu yang dinamakan seminar kenangan remaja. Nah, tujuan acara itu diselenggarakan itu karena mengingat di daerah kecamatan saya itu waktu itu masih banyak marah-marahnya kayak hari di Madinah seperti itu. Nah maka dari itu dari kami dari
instansi lain gitu. Karena tadi kan yang di event seminar kenakalan remaja itu kan mungkin dianggap karena memang didasari oleh permasalahan sosial yang ada gitu kan, lalu dicetuskan dalam sebuah seminar yang dimana itu semua dikerjakan tidak hanya dalam satu instansi namun juga bekerja sama dengan instansi lainnya begitu ya Pak. Untuk saya sendiri pengalaman saya adalah ketika saya menjadi bagian lupa astagfirullahaladzim. Oh iya, bagian sponsorship. Jadi ketika itu ada kegiatan yang sama dengan Kak Fenita, yaitu kegiatan jadi dalam MCE. Jadi dalam kegiatan itu saya menjadi bagian sponsorship, di mana yang notabene saya belum pernah ikut atau bahasanya belum pernah mendapatkan bagian itu. Ketika mengikuti event itu saya diberikan tanggung jawab untuk itu. Maka dari itu saya langsung membiasakan diri, memposisikan diri saya sebagai bagian dari sponsorship. Itu yang sebenarnya jadi titik susahnya ketika kita mendapatkan suatu hal yang tidak biasa kita dapatkan. Tapi kan itu adalah titik serunya, maksudnya titik pembelajaran yang bisa kita dapat dalam kita mengikuti sebuah event. Ketika kita mengikuti sebuah event kan nggak mungkin kita bisa mengatur diri kita sendiri. Oh saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, kan semua harus didasari oleh mufakat bersama. Ketika itu saya diberikan kesempatan untuk menjadi bagian sponsorship. Ya jika dikatakan tidak bisa, ya di awalnya tidak bisa. Tapi karena memang saya berkemauan, karena juga saya sebagai panitia, saya belajar bagaimana menjadi sponsorship yang baik dan benar, lalu bertanya kepada yang lebih memiliki wawasan untuk itu, dan sehingga alhamdulillahnya berjalan dengan baik. Mungkin itu tadi kan tentang kondisi yang kakak alami ketika kakak-kakak semua itu mengikuti event-eventnya tadi. Mungkin bisa langsung di-sharing ke teman-teman lebih kepada refleksi. Jadi pesan dan nasihat kakak kepada teman-teman semua, untuk khususnya untuk orang-orang yang takut untuk mengikuti event-event gitu. Kan banyak orang yang mungkin teman-teman itu yang belum memberanikan diri untuk mengikuti event, mungkin takut karena ketemu teman baru ataupun karena takut diberikan tugas baru. Mungkin teman-teman bisa memberikan refleksi kepada teman-teman yang sudah menonton. Ya mungkin langsung dari Kak Fenita. Kalau dari aku sih yang penting coba dulu, jangan takut, terus kesampingkan mood. Soalnya kalau dari aku pribadi itu emang moodnya itu gampang Berubah. Iya berubah. Layaknya wanita. Iya. Layaknya wanita. Kalau udah berubah itu mau ngapa-ngapain kan susah ya. Kalau saran dari aku emang jangan nunggu mood, paksain. Katanya itu ada quotes kayak gini, terbentur nanti terbentuk. Iya kan? Oh iya. Nah terus kalau dari ada statement nanti takut sama orang baru kayak gitu, menurutku itu enggak banget buat aku ya, karena kalau kita ketemu orang baru, menurutku itu kayak kita tahu sudut pandangnya mereka itu seperti apa, kita dapat pelajaran baru. Oh ternyata orang ini tuh kayak gini ya, uniknya itu di sisi ini. Orang ini tuh kayak gini, uniknya di sisi ini. Kayak manusia itu punya warnanya masing-masing kayak gitu. Berarti harus berani, pada akhirnya harus berani. Berani mencoba sih. Bagus. Jadi yang dikatakan Kak Fenita tadi benar, bahwasanya ketika kita semua dalam sebuah event, kita harus mengesampingkan mood kita, khususnya para wanita, karena Saya sangat menyadari. Maka dari itu harus mengesampingkan itu semua untuk sebuah kepentingan bersama. Kak Isan lanjut. Mungkin sama aja ya kayak Mbak Fenita tadi, katanya kan disuruh mengesampingkan mood dan sebagainya. Itu ya itu benar, karena kita itu kalau ketika di dalam event itu kita bareng-bareng, nggak cuma kita sendiri, dan pastinya juga orang-orang itu kan beda-beda. Jadi kayak jangan kamu itu mikirin kamu sendiri gitu loh, karena juga orang lain tuh belum tentu ya sesuai dengan apa yang kita mau dan sebaliknya. Jadi kita harus saling menghargai aja, dan jangan takut untuk mencoba hal baru gitu. Jadi dengan event ini tadi kita belajar untuk saling memahami satu sama lain. Betul. Karena ketika
ketika pada hakikatnya karena kita manusia, jadi kan kita makhluk sosial, jadi mau nggak mau kita harus berinteraksi dengan makhluk dengan manusia lainnya maksudnya, karena kita kan saling membutuhkan begitu ya. Lanjut Kak Nia. Kalau dari saya sendiri, pas ikut event Mama itu kan jadi dokumentasi ya. Ya. Ada senangnya juga sih pas kayak dokumentasi orang-orang, terus yang lain-lain juga kan kalau itu lebih ke semuanya. Oh berarti Ya senangnya juga ada. Kayaknya ada kayak gitu. senangnya tapi nggak senangnya ada. Oh maksud dari Kak Nia berarti ketika kita mengikuti sebuah event itu kan tadi kita bisa menciptakan kesenangan kita sendiri, Ya. gitu kan? Maksudnya dalam artian kan tadi kita bilang bahwasanya ketika kita mengikuti sebuah event ya kita siap-siap untuk gak enak, maksudnya gak enak dalam artian kita butuh pembiasaan. Nah untuk itu kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri yang disebutkan oleh Kak Nia tadi bahwasanya kita semua bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri meskipun dalam artian kita mendapatkan hal yang mungkin di luar ekspektasi kita. Gitu ya maksudnya. Mungkin lanjut. Saya sepakat sih setuju kayak kita kan nambah teman, relasi dan sebagainya. Karena kan biasanya orang yang belum pernah sama sekali mengikuti sama yang pernah kayak saya jadi bermanfaat banget untuk kita semua nggak apa ya minimal sekali lah Minimal sekali. event Kalau bisa berkali-kali. Minimal sekali bukan berkali-kali. Karena memang pada dasarnya kalau kita membahas tentang perubahan manusia secara empiris, ketika manusia itu tidak pernah ikut event sama yang pernah ikut event memang pada kenyataannya berbeda. Bukan maksud kami mengatakan bahwasanya kita semua harus ikut event, ya itu kembali ke masing-masing. Cuma kami menyarankan bahwasanya seperti ini loh, bahwasanya ketika manusia, ketika orang-orang seperti kita itu mengikuti sebuah event, nah kita akan mendapatkan suatu hal, yang dimana hal tersebut bisa kita kita dapatkan. Gitu. Jadi jangan menganggap bahwasanya ketika kita ikut event kita hanya dapat capeknya doang, kita cuma dapat sakitnya doang. Jangan lebih berpikiran negatif lah, karena banyak hal positif yang bisa kita dapat begitu ya. Mungkin lanjut Kak.